Ini bener-bener out of the box, bener-bener futuristik. Udah dilihat udah kayak robot gitu, kayak bus masa depan gitu. Saya lebih condong ke Volvo sih. Ini udah akrab banget sama krunya. Wah, dari nggak kenal sampai udah punya WA-nya, udah tahu silsilah keluarganya gitu. Jujur, pesan pertama lihat ini kemarin agak kaget, Mas. Kagetnya kenapa, teman? Kalau untuk dari tampak depan ya, tampak depan malah saya lebih suka yang R22. R22 ya? Kalau jujur nih. Nah, Sobat Kompas TV, balik lagi bareng gua Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gua akan review kendaraan yang besar lagi nih, Sobat Kompas TV, yaitu bis terbaru dari New Armada, yaitu Skylander R25. Kira-kira apa sih yang bedain dari versi sebelumnya atau yang R22 kayak gitu. Nah, yang kentara banget Sobat Kompas TV di sini, lampunya itu gue seneng banget, dimana dia tuh kayak dia tajam banget, tegas gitu loh desainnya. Dia lebih tegas. Yang dulu yang R22 dia udah tegas, tapi sekarang dipertegas lagi garisnya oleh New Armada gitu. Cakep banget. Dan di sini kan dia menggunakan lampu yang mengalir ke bawah ya untuk stand-nya. Terus di sini ada DRL-nya, terus ada proyektornya juga lampunya. Terus habis itu nggak habis di situ, di tengahnya dikasih lampu ala-ala LED sih. Cuman dia kayak ala-ala selendang gitu. Kalau dari jauh ya, kayak selendang-selendang yang dipermainkan ya gitu. Cakep banget. Kalau gue lihatnya ini kayak taring ya, kayak taring yang garang gitu. Ini kayaknya kalau misal dia lewat malam-malam di tengah hutan atau di jalannya agak sempit, sepi, itu pasti dia kayak mau mencengkeram kalian gitu. Ini model yang gue suka dan dia menggunakan single glass, dimana body ini adalah body yang gue sukain. Karena apa? Sebagai penumpang ini nggak akan terhalang oleh apapun untuk melihat ke jalanan di depan. Mantep banget. Jadi view-nya dari dalam itu nggak kehalangan apapun. Kalau kalian gimana? Suka yang single glass gini atau yang ada topinya, yang double glass? Tulis di kolom komentar. Ntar gue jawab langsung. Nah, sekarang kita udah ada di sisi samping dari New Armada Skylander R25 ini. Nah, sekarang mobil-mobil atau bis-bis yang baru ini sekarang mereka tidak menggunakan selendang lagi ya. Dulu kan berebutan atau berlomba-lomba membuat selendang yang bagus. Sekarang berebut membuat selendang yang minimalis kayak gitu. Ini ada pemanis doang dikit gitu. Cakep banget. Dulu kan sampai nutupin penumpang yang di kursi depannya itu. Gue juga kan sebagai penumpang bis juga ya, itu gue kan juga pemandangan kita dari dalam keluar tuh agak terbatas. Jadi kayak ya bagus banget kayak gini. Dia lebih simple, terus habis itu fungsional juga. Jadi cuman buat pemanis dan tidak menutupi penumpang di depan kayak gitu. Nah, dia nih bagasinya juga udah tembus, lihat nih. Jadi kita bisa masuk sini terus terus kita bisa lewat situ. Jadi kalau misal kita bawa motor pun bisa masuk nih Sobat Kompas TV. Jadi kayak wow, besar. Buat tidur juga bisa mungkin kalau kalian nyaman gitu ya. Wah, ini cakep sih. Cuman ya emang untuk atasnya ya agak terbatas ya. Ya bisa tembus saya udah bagus gitu, apalagi atasnya. Dan yang tembus-tembus ini sekarang emang beberapa perusahaan sasis emang berlomba-lomba untuk membuat bagasi yang space-nya gede banget kayak gini. Karena ya ini akan menguntungkan oleh PO-nya. Jadi kayak PO-nya itu bisa memanfaatkan ini buat paket, buat ngangkut motor kayak gitu, atau untuk apapun. Terus di belakangnya dia tronton, makanya dia bisa panjang banget. Ini panjangnya lebih dari 12 meter ya gitu ya. Jadi ini benar-benar panjang banget. Dia pakai tronton dan di belakangnya ini dia juga bisa belok. Kalau di Mercedes-Benz atau Volvo tuh dia ada kayak rear wheel steering RWS gitu. Ini juga bisa. Jadi bisa cramping gitu loh. Bisa muternya tuh, radius putarnya bisa kecil. Meskipun dia gede banget, radius putarnya bisa kecil banget gitu. Mantap. Nah, sekarang gue udah ada di bagian belakang dari New Armada Skylander R25 nih Sobat Kompas TV. Gimana? Cakep nggak bagian belakangnya?
Gue sih lumayan suka ya, karena apa? Ini desain dari lampunya dia fresh banget, Sobat Kompas TV. Dia nggak niru-niru karoseri lain. Dia kayak apa ya, unik dan juga punya ciri khas tersendiri gitu dari New Armada. Dan dia ini kayak menurut gue kayak angka 3 gini ya. Tuh, ada kayak shape angka 3, terus di sini ada titik-titik atau pixel-pixel LED seperti itu ya. Kalau misal ada pixel-pixel gini tuh ngingetin gue sama Hyundai Stargazer ya, sama Hyundai Staria kayak gitu. Jadi ya dia mungkin konsepnya seperti itu, ada titik-titik LED kayak gitu. Mantap. Terus stand-nya juga floating, dan floatingnya bukan ke atas, bukan ke bawah, tapi dia ambil dari tengah ini, straight. Jadi kayak nyebar dari tengah ke atas dan juga ke bawah. Mantap. Di atasnya dia ada spoiler, tunjukin bro. Di atasnya itu ada spoiler yang kalau di bis gue nggak tahu ya, itu berfungsi menambah downforce atau enggak ya, atau menambah aerodinamis atau enggak. Yang penting di atas ada spoiler ya. Tapi harusnya sih tetap nambah ya, nambah aerodinamis ya. Mungkin mengurangin coefficient of drag-nya mungkin 0,0 berapa gitu. Cuman lumayan lah ya, lumayan terkurangi gitu. Jadi gue nggak tahu itu sebenarnya ada fungsinya atau enggak. Nah, mungkin kalian tahu, komentar ya, kasih tahu gue itu kira-kira ada fungsinya nggak sih itu loh. Yang spoiler di atas itu ada fungsinya nggak sih sebenarnya? Atau memang cuman untuk pure pemanis, pure model karoseri? Nah, kasih tahu gue ya. Yuk, sekarang ikutin gue buat lihat sisi dalamnya dari New Armada Skylander R25 ini. Yuk. Pertama pas gue masuk ini pendek banget ya, gara-gara dia pakai air suspension. Jadi cuman gini doang nih. Asik, mantep banget tuh. Mantep banget. Yuk, kita naik. Nah, ini di bagian drivernya dia langsung disuguhkan dengan setir Scania ini ya. Ya, kalau ini tergantung dengan sasisnya ya. Dia pakai Scania, Volvo, Mercedes-Benz. Jadi dia pakai beberapa sasis. Sekarang kan dari Eropa ada kayak itu ya, regulasi untuk menambahkan atau dashboardnya ini dia nggak boleh di modif dengan karoseri di luar negeri. Jadi kayak mereka tetap harus ngasih dashboard ini dari truk aslinya. Jadi truk aslinya dari Eropa kayak gini juga harus dimasukin seperti ini. Jadi nggak bisa dirubah ataupun dimainin lagi, udah nggak bisa kayak gitu. Jadi makanya ini utuh kayak truk semua. Di Eropa juga truknya seperti ini. Jadi tinggal nyopot headnya terus dipasang di sini. Sekarang ini adalah di bagian dalamnya, dan dia konfigurasinya 2-2 dengan kursi yang cukup gede, cukup tebal ini nih Sobat Kompas TV. Dan dia menggunakan kursi dari Aldila ya. Beberapa karoseri bis memang menggunakan kursi ini. Kalau nggak high dari Rimba Kencana, dia pakai Aldila gitu. Mantap banget sih. Sekarang kita coba kursinya, yuk. Ini kursi yang merupakan hot seat, dimana kalau misal kalian suka bis atau bis mania, naik bis pasti kalian milih kursi ini kan? Iya kan? Gue juga soalnya. Selain kita bisa melihat jalanan secara luas, kita juga di sini tuh merasa merasa enak aja gitu di depan tuh. Kayak bisa lihat-lihat mobil, dari samping juga kelihatan, dari depan juga kelihatan. Kita mau keluar masuk juga gampang seperti itu. Mantap. Terus di sini ada seat belt 2 titik yang disediakan di sini. Ini sekarang kayaknya merupakan regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah, dan beberapa karoseri sekarang kayaknya harus mengikuti aturan tersebut ya. Memang bagus, dan itu untuk safety lagi-lagi cakep. Dan ini kursinya juga empuk karena dia dari Aldila. Legroom kalau depan aman banget kalau depan. Headroom juga aman banget. Jadi headroom oke, legroom oke. Ini kalau di baris paling depan ya. Jadi kayak ya udah mantap gitu. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gue udah bersama Mas Andriawan Pratikto, selaku bis vlogger ya, Indonesia kayak gitu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ini manggilnya Mas siapa? Andriawan. Tito aja. Mas Tito. Tito aja. Tito Karnavian. Waduh, kan ya merah. Semoga rezekinya nular. Amin. Oh ya Mas Tito, gimana nih menurut Mas Tito tentang New Skylander ya? Skylander R25 yang terbaru dari Armada. Gimana tuh Mas? Ini bener-bener out of the box, bener-bener futuristik. Udah dilihat udah kayak robot gitu, kayak bus masa depan gitu. Ini kan generasi ketiga kalau nggak salah Skylander ya, R19, 22 sampai 25.
19 ke 22 itu mungkin ada perbedaannya nggak terlalu banyak. Tapi yang lompatan dari 22 ke 25 ini benar-benar luar biasa. Apresiasi banget buat karoseri New Armada yang menghadirkan bus dengan konsep out of the box seperti ini. Oke. Kalau menurut sampean pribadi nih, ya kayak R22 atau yang R25? Jujur. Wah sekarang yo R25 dong. Pastinya yang terbaru ini benar-benar futuristik banget. Oke. Kalau pilihan mesinnya nih, Mas, kan ini ada 3 nih, ada Volvo, Scania, sama Mercedes-Benz. Mana yang menurutmu ternyaman lah, yang pernah dicoba deh? Semuanya sebetulnya nyaman, cuman karena ini prefer pribadi, saya lebih condong ke Volvo sih. Volvo ya? Volvo emang katanya sih yang gue lihat juga di reviewnya katanya lebih smooth gitu ya? Pertama lebih smooth, yang kedua kan pelopor safety itu kan Volvo. Oh iya? Ya, yang penemu 3 seat belt, 3-point seat belt itu Volvo. Dan itu nggak dipatenkan sama dia, dibuat semuanya untuk safety kemaslahatan umat. Oh ya, ini mungkin agak out of topic ya? Iya. Kenapa sih Mas Tito ini suka dengan bis? Kenapa suka bikin video tentang bis? Ada apa dengan bis? Karena dari semua moda transportasi, bus itu yang paling dinamis. Perubahannya tuh ada setiap bulan, terus inovasinya juga nggak main-main. Kadang bulan ini ada keluaran baru, terus bulan ini lagi ada yang kayak gini lagi gitu. Jadi dinamis banget, perputarannya cepat. Jadi buat konten nggak bisa habis. Oh, jadi ada terus. Nah, terjauh di mana? Nyobain bis paling jauh. Nyobain bis paling jauh di Indonesia ini ya. Di Indonesia. Dulu pernah naik bus dari Jember, Jawa Timur, ke Medan. Dari Jawa ke Sumatera. Iya. Gila. Berapa hari tuh, Mas? Udah sampai seminggu sih sebetulnya, udah 5 atau 6 harian. Itu udah akrab banget sama krunya. Wah, dari gak kenal sampai udah punya WA-nya, udah tahu silsilah keluarganya gitu. Sedekat itu ya? Iya. Tadi kan di dalam negeri. Kalau misal luar negeri pernah nggak naik? Luar negeri sementara masih ASEAN. Terus bis? Ya, mungkin ASEAN kemarin dari Laos ke Vietnam itu selama 24 jam seperti sih. Gila ya, jadi udah berarti bukan reviewer bis Indonesia doang, berarti multinasional gitu. Oh ya, Mas itu apa yang mau disampaikan nih kepada karoseri di Indonesia mungkin? Apa yang perlu ditingkatkan? Tingkatkan yang penting yang jelas nomor 1 masalah transportasi itu yang nggak bisa ditawar adalah safety. Safety adalah nomor 1, nggak bisa ditawar. Terus itu aja sih, soalnya semua karoseri udah pada mengeluarkan model-model terbaiknya sih. Tapi ya dengan periode-periode tertentu, misalkan ini 3 tahunan, ada karoseri lain cuman berapa tahunan gitu. Seperti itu sih. Oh, berarti yang terpenting yang ditekankan Safety. Modelnya juga nggak? Modelnya itu kalau menurut saya nomor 1 safety sih. Model nomor ya kan marketing sih model tuh. Tapi yang jelas yang pertama tuh yang safety-nya yang menurutku yang patut ditekankan, dan hampir semua karoseri sekarang udah concern pada safety sih, Mas. Nah, Sobat TV, sekarang gue udah bersama bis vlogger lagi. Dia terkenal juga, Mas Andreawan Pratikto dengan Mas siapa? Mas Wildan. Panggilnya Mas Wildan ya? Betul. Ahmad Wildani. Ahmad Wildani. Nah, sekarang gue mau Gimana, Mas? nanya nih, Mas. Gimana, Mas? Menurut Mas Wildan ya tadi, Ah? kiranya ya? Iya, betul. Gimana tentang New Skylander R25 ini? Untuk desain terbaru ini ya, jujur pesan pertama lihat ini kemarin agak kaget, Mas. Kagetnya kenapa tuh, Mas? Lampunya ini konsepnya beda dari yang lain ya. Kalau untuk karoseri-karoseri lain biasanya kan lampunya mode-modenya senyum gitu ya, kayak bahagia gitu ya. Kalau ini dilihat-lihat kayak robot, Mas ya. Kalau dari kesan desainnya tegas, tuh desainnya tegas dan mungkin kalau ini ada ke bawah gini kesannya kayak kesan menangis ya, Mas. Oh iya, antara menangis atau kayak gitu ya, Pak? Taring sih, Mas. Tapi overall keren, ini gebrakan yang luar biasa karena benar-benar beda dengan generasi sebelumnya. Ya, R22 ya. Betul, perbedaannya itu nggak yang tipis-tipis gitu loh, langsung berubah total. Tapi kan tadi bapaknya GM-nya tadi ya, atau dirutnya tadi ngomongnya katanya facelift. Kan menurut Mas Wildan ini facelift atau all new sebenarnya? Kalau untuk ini dibilang all new, dibilang facelift juga facelift ya ini ya. Karena berubah total, baik kawal-kawalnya kan udah berubah total. Tapi menurut Mas Wildan pribadi, lebih suka R22 atau R25? Atau bahkan R19 siapa tahu? Oke, kalau untuk dari tampak depan ya, tampak depan malah saya lebih suka yang R22. R22 ya? Kalau jujur nih. Kalau tampak depan,
Kalau tampak belakang, ganteng ini kalau belakang. Ganteng ini ya? Kalau Soalnya emang belakang. bener-bener beda gitu loh. Betul. Paling jauh naik bis kemana? Paling jauh banyak sih Mas. Kalau di kemarin terakhir itu kayak ini sih, Solo Banda Aceh. Solo Banda Aceh. Solo Banda Aceh kemarin. Gak mau nyobain dari Banyuwangi ke Aceh, Mas? Udah pernah? Nggak ada Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada bisnya. Tadi Mas Andriawan pernah dari mana tadi lu Bang? Jember Medan. Medan, Ya. terus 6 hari. Betul. Aceh Solo juga 7 hari. 7 hari. 7 hari. Jauh-jauh ya, nggak pusing Mas di jalan. Aman. Aman ya? Aman. Oke. Nah, sekarang kalau misal dari sasisnya nih Mas, Kan ada Scania, ada Mercedes-Benz, ada Volvo. Mana yang paling disukai atau diminati? Atau paling nyaman? Oke, Scania. Scania. Tadi katanya Volvo. Kalau warna ini. Kalau warna ini. Warna itu. Tapi kalau nyaman, Scania. Betul. Lebih demen ke Scania lah kalau gitu. Kalau masalah sasis. Alasannya kenapa? Apa ya? Kayak lebih kesan premiumnya itu lebih dapat gitu. Kesan eksklusifnya itu lebih dapat aja ya. Tapi kalau misal di jalan lebih nyaman mana Mas? Kalau dipakai? Kalau dipakai ya sebenarnya kalau untuk antara Scania ini sama Volvo itu hampir imbang sih Mas, sama-sama nyaman. Ya mungkin beda-beda tipis aja sih Mas. Cuman kalau nyaman sih, kalau suspensi ya, kalau suspensi sih Volvo, kalau suspensi. Cuman kan kalau kita saya kan kalau naik bis ini kan duduk depan Mas. Oh, harus. Maksudnya duduk di kursi belakang, bukan depannya driver ya. Kirain Belakangnya driver kan kalau lihat driver mengemudi terus panel-panelnya keren, setirnya keren gitu kan ikut bangga gitu. Seneng betul. jadi itu salah satu alasannya. Betul. Terus kenapa suka bis? Kalau kenapa suka bis ini sebenarnya agak susah Mas, karena ini udah bawaan mungkin. Susah dijelaskan Mas. Susah dijelasin. Hobi ya Pak? Emang hobi. Dari dulu emang hobi naik bis gitu. Jadi kalau disuruh jelasin kenapa suka itu agak susah jawab. ya? Iya, soalnya udah hobi saya emang. udah mendarah daging gitu ya. gitu. Oh ya, mungkin pesan-pesan dari Mas Wildan untuk perusahaan karoseri. Di Indonesia apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan? Apa? Silakan. Oke, terutama untuk pihak karoseri ya. Ini kalau untuk bilang karoseri untuk di Indonesia ini perkembangannya udah cukup pesat, udah apa ya? Ya udah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin Indonesia ini bisa dikatakan lebih unggul. Cuman mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi untuk masalah safety-nya gitu, mungkin bisa lebih diperketat lagi gitu sih Mas. Masalah safety aja sih yang penting gitu Mas. Kalau lagi safety ya? ya kalau untuk inovasi model itu saya yakin Indonesia udah unggul lah kalau untuk inovasi masalah model. Udah banyak dijiplak juga sama negara-negara tetangga gitu ya. Oh, Saya juga dengar kabarnya katanya merek karoseri ini di Itu gimana menurut lo Mas? Kalau itu sih ya kalau misalnya membanggakan atau malah kayak aduh dicuri gitu. kalau itu tergantung desain yang ada di sini dipatenkan atau tidak kan ya. Dihak ciptakan atau tidak. Kalau tidak kan ya bebas aja. Iya juga sih ya. Dan karoseri di sini-sini pun juga kan apa ya, nggak 100% yang murni biasanya ya kan nggak 100% yang ide sendiri itu kan nggak. Biasanya kan ada kayak pandangan dari karoseri luar terus dimodif kan gitu. Jadi tetap nggak 100% original Indonesia gitu ya. Jadi kayak mau ngeklaim juga gimana lagi Nah gitu ya. gitu, nggak ada ceritanya juga. Soalnya udah dipatenkan, Betul. bisa kita protes. Nah, Sahabat CV, gimana tadi review gue tentang New Armada Skylander R25 ini? Mantap bukan? Nah, tadi kan gue udah lihat tuh dari sisi luarnya, sisi dalamnya. Bahkan gue udah nanya kepada dua vlogger bis ternama di Indonesia gitu ya. Asik. Tadi gue untungnya ketemu terus gue tarik aja buat ngobrol gitu ya. Nah, sekedar informasi nih Sahabat CV. Kalau kalian tertarik, misal kalian bos tambang, mungkin kalian punya keluarga besar, pengen rekreasi bersama keluarga naik bis yang besar ini, beli aja kayak gitu. Harganya tuh di sekitar, tadi gua nanya ke sama masnya ya, kalau total udah sama sasis sama body itu sekitar 3M-an saja kayak gitu ya. Ya mirip-mirip dengan harga G-Class lah kayak gitu ya. G-Class atau mungkin harga Mustang kan sekitar di 3M, Porsche juga 3M ya.
kalian mungkin bisa pertimbangkan lah ya. Kalau mobil mewah kan untuk 2 orang doang. Kalau ini bisa buat 20-an orang kayak gitu kan. Keluarga besar muat semua gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau harga bis kita nggak bisa ngomong pastinya berapa. Cuman kalau untuk bodinya, karoserinya aja itu di sekitar 800-an juta rupiah untuk yang tronton. Kalau untuk yang non tronton, yang bis yang big bus biasa itu di sekitar 700-an juta rupiah. Lagi-lagi itu tergantung option yang diminta sama pembeli kayak gitu. Misal dikasih toilet, misal kursinya pakai apa, AC-nya pakai apa, ditambah infotainmentnya kayak apa, itu pasti berbeda harga. Bisa sampai 1 M lebih bisa. Kalau untuk sasisnya, kalau misal Scania, Mercedes-Benz sama Volvo itu juga berbeda harganya. Ada yang 1 M, 2 M, bahkan ada yang 3 M kayak gitu. Jadi lagi-lagi kalau harga 1 unit bis itu nggak bisa nggak bisa pastilah, semua tentatif, tergantung varian, tergantung option yang kalian inginkan. Nah, oke Sobat Kompas TV, mungkin bis ini kan juga udah dijual di Indonesia, udah dipasarkan. Mungkin kalian kalau mengaku sebagai bis mania, pencinta bis, jangan lupa cobain Skylander R25 ini. Bisa kalian temukan di PO-PO tercinta yang kalian cintai ya, kayak gitu ya. Mungkin dari beberapa PO ada yang punya bis ini, cobain aja. Kayaknya enak sih. Kata Mas Andriawan sama Mas Wildan tadi kan enak tuh ya. Ya, kalian cobain aja. Nah, mungkin segitu dulu video dari gue Sobat Kompas TV tentang bis dari New Armada Skylander R25 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan jangan lupa follow Instagram kita dan juga TikTok kita di ranger.auto. Kita akan share semuanya di sana gitu. Sampai jumpa di video-video Ranger Auto selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah.